Tuhanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Katakan, oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Mari jemaat Tuhan lagi katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan jemaat Tuhan di tempat ini. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami, dalam segala keadaan. Tapi kami percaya di dalam Engkau harapan kami tidak akan pernah hilang. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh siang hari ini kami bersuka cita kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menikmati setiap pujian. Kami memiliki Engkau Allah yang besar, Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau yang menaungi kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap pujian kami boleh naik berkenan di hadapan Engkau dan nama Tuhan disenangkan. Bapa yang baik, maka di tempat ini Engkaulah yang menjadi fokus kami. Engkaulah Allah yang kami layani. Kami tidak akan melihat kiri kanan. Kami tidak melihat sekeliling kami. Itu akan mengganggu ibadah kami. Tetapi Engkau Allah yang menjadi pusat perhatian kami siang hari ini Tuhan. Dan tidak ada tempat lain, tidak ada kuasa lain yang mencoba mengganggu. Karena kami ada di tempat ini, kami ingin melayani Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, pada pertengahan ibadah ini kembali kami meminta pimpinan Allah, urapan Allah. Kami rindu menerima kebenaran firman Tuhan. Setiap firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan kami, pedoman kami ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, untuk kami tetap ada di dalam Engkau, melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami hormati Engkau di tempat ini, jalannya ibadah ini. Setiap kami yang sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan, kami percaya berkat Allah lebih buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan siap menerima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita ada di tempat ini bersuka cita karena kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Hari ini, minggu ini kita ada di minggu terakhir bulan Februari ya. Sudah tidak terasa 8 minggu Tuhan izinkan kita melewati tahun 2025 ya, menjadi perenungan kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik buat kita, amin. Tuhan pimpin langkah kita. Setiap ada jam-jam doa, Tuhan izinkan kita ada. Tuhan izinkan kita menikmati Tuhan. Tuhan izinkan kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan itu adalah ucapan syukur yang kita mau naikkan kepada Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita sudah diberkati lewat pujian? Saudara boleh angkat tanganmu. Itu tandanya kita diberkati oleh Tuhan dan Allah melihat kita. Dan kiranya pujian kita benar-benar menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Bapak Gembala hari ini kembali tidak bisa berada dengan kita karena ada
hal lagi yang harus dia urus ya, sehubungan dengan wilayah. Tetapi minggu depan beliau ada di tempat ini ya. Doakan Bapak Gembala di dalam tugasnya, supaya segala sesuatu yang dia kerjakan kiranya bisa menyenangkan, dan benar-benar semua itu datang dari Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan saya beri judul, temanya adalah buah ketekunan ya, buah ketekunan. Kita mau belajar di dalam satu kisah. Mungkin kisah ini kita sudah pernah dengar dari sekolah minggu, kita sudah tahu, tetapi ada banyak hal yang menarik yang bisa kita lihat dari pelajaran di sini. Bagaimana ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam mungkin titik yang paling rendah. Ketika Tuhan izinkan terus pergumulan itu ada, tetapi orang yang berlari kepada Tuhan, tetapi orang yang berseru kepada Tuhan, mencari Dia terlebih dahulu, Allah tidak pernah permalukan. Allah tidak pernah kecewakan. Bahkan ada satu hasil yang luar biasa, Allah berikan kemenangan. Amin. Allah berikan kemenangan. Itulah yang menjadi kesukaan kita di dalam Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan hanya sekedar ya kita belajar, kita mendengar firman Tuhan, tapi biarlah kita mengalami. Amin. Mengalami, karena janji Tuhan itu ya dan pasti. Firman Tuhan, perkataan Tuhan itu hidup di dalam kita. Mujizatnya tersedia bagi kita. Bagi kita yang mana? Bagi kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mengalami Dia, sungguh-sungguh, dan Allah melihat perkenanan Allah akan kita alami. Amin. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan, kita belajar kepada satu ibu yang luar biasa. Pergumulan seorang ibu ya, yang karena hatinya sangat susah karena dia tidak punya anak ya. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 1. Saya akan baca kepada kita dimulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Saudara yang membawa Alkitab, saudara boleh membuka Alkitabnya, dan saya akan membacakan untuk kita semua pada sore hari ini. Sudah dapat semua? Haleluya. Haleluya. Judulnya adalah Lahirnya Samuel ya. Saya baca, mari kita semua fokus di dalam pembacaan firman Tuhan ya. Saya percaya ada satu rema, ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita semua yang hadir sore hari ini. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis
dan tidak mau makan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 7, kita bisa dapat kesimpulan bahwa kegundahan dari seorang ibu karena dia tidak punya anak, ya. Itu aja adalah satu pergumulan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan dia bukan hanya soal dia tidak bisa punya anak, tetapi untuk sekian lama dia dihina oleh madunya, dia dihina oleh Penina. Penina sudah mempunyai anak, sementara Hana belum punya anak. Kalau kita lihat di ayat 7 ya, dikatakan di sini, demi ayat 7 bagian terakhir dikatakan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ia menangis dan tidak mau makan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dan saya bisa simpulkan, mungkin saat itu Hana dalam keadaan depresi. Dalam keadaan depresi gimana? Perasaan dia tidak nyaman, tidak bisa gembira, selalu sedih, gelisah, mau ngapa-ngapain males, gelisah. Itulah tanda-tanda dari ciri depresi. Lalu gak bisa tidur. Aduh, pengennya jam berapa ya? Jam berapa sih pagi? Aduh, masih lama. Dicoba tidur gak bisa. Itulah ciri-ciri depresi. Lalu mungkin di sini pola makan yang berubah. Karena dikatakan di sini ia menangis dan tidak mau makan. Terjadi perubahan pola makan. Pola makan orang banyak macam-macam kalau lagi stres, lagi susah hati. Ada yang kalau lagi susah, oh saya pelariannya pengen makan. Ada yang pelariannya, aduh gak kepengen makan, maunya nangis terus di kamar. Lalu mungkin dikatakan kehilangan tenaga, gak semangat, gak kepengen ngapa-ngapain. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana Hana di dalam keadaan satu rumah. Boleh saya katakan sekarang tuh istilahnya ada dibully, ya kan? Ada dibully. Jadi katanya gini, lebih baik sakit itu dipukul daripada hatinya disakitin. Katanya seperti itu. Mungkin setiap hari Penina dengan angkuhnya dia menunjukkan, oh ini loh saya punya anak. Lalu dikatakan, oh kamu ini mandul, kamu ini tidak bisa punya anak. Oh itu membuat Hana susah hati. Dia sangat susah hati. Sehingga di sini dikatakan ia menangis dan tidak mau makan. Sudah dikasih Tuhan, seringkali masa-masa di dalam kehidupan kita pun seperti itu. Tuhan izinkan satu pergumulan yang besar. Mungkin dalam kasus yang berbeda. Hana dalam hal tidak punya anak. Dalam hal yang lain mungkin kita merasa, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kita mengikuti Tuhan, di dalam prosesnya Tuhan, Tuhan mau lihat ketekunan kita di dalam Tuhan. Tuhan mau lihat keseriusan kita di dalam Tuhan. Apakah kita tahan banting atau enggak? Pernah enggak saudara, saya teringat ada iklan gini, gelas ini tahan banting. Pernah enggak baca? Itu zaman dulu tuh ada. Terus kalau dibanting kira-kira pecah nggak? Nah, jadi tahan banting nggak? Kenapa ditulis tahan banting? Tapi dibanting pecah. Nah Tuhan mencari orang-orang yang tahan banting di dalam prosesnya Tuhan. Seringkali kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Oh lagu ini dalam saudara. Selidiki aku, lihat hatiku. Dan itu keluar dari mulut kita. Tandanya apa? Kita siap diselidiki oleh Tuhan. Dan kalau ada jalan kita yang tidak baik, ya siap ditegur.
Amin. Jangan marah kalau Tuhan tegur kita. Kalau Tuhan kasih tahu kita sesuatu, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita. Ya, lagu ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lanjutannya gimana? Silih berganti dalam, meskipun apa? Badai silih berganti. Ku mau cinta Yesus selamanya. Seringkali ada badai, aduh saya gak mau ke gereja dulu deh, lagi gak enak hati saya, ada badai. Aduh saya lagi males deh, segen deh berdoa, lagi gak enak, ada badai. Kita baru nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Dan Allah juga melihat proses ini. Dan Tuhan di dalam setiap proses, Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Amin. Dari sini kita lihat bagaimana setiap hari ya, bahkan di sini dikatakan di ayat 7 bagian awal dikatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Kalau kita tadi lihat baca di ayat sebelumnya, setiap tahun mereka datang ke rumah Tuhan. Oh mungkin mereka bertiga datang ke rumah Tuhan, perjalanan yang sekian jauh. Dan dalam perjalanan itu Hana tidak merasa gembira. Dia tidak gembira, kenapa? Karena Penina selalu menyakiti hati dia. Saudara bisa bayangkan, sekian lama Hana hidup dalam tekanan. Sekian lama dia terdepresi. Dia tidak bisa bahagia. Sekian lama. Dan apalagi kalau kita lihat di ayat 5 ya. Di ayat 5 dikatakan, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Ayat berikutnya perhatikan, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6, saudara lihat lagi, diulang lagi dengan perkataan yang sama di bagian terakhir. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena, baca sama-sama, Tuhan telah menutup kandungannya. 2 kali ayat ini berkata, Tuhan telah menutup kandungannya. Maka Hana begitu gusar. Hana begitu depresi. Wajar kalau dia tidak mau makan. Wajar kalau hati dia susah. Wajar kalau dia terus menangis. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi Hana saat itu. Jadi saudara, ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik, kita boleh belajar dari Hana. Kita akan dengar ceritanya selanjutnya. Kita boleh belajar dari dia. Bagaimana di dalam kesulitan Hana bisa keluar dan menikmati menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ya, sudah dikasih Tuhan. Lalu kita bisa lihat lagi, kita lanjut di ayat 10 ya. Di ayat 10 saya ingin baca untuk kita semua. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sudah dikasih Tuhan, Penina seorang yang iri hati. Dia iri hati, makanya dia berusaha menyakiti Hana. Karena dia tahu suaminya tetap mengasihi Hana. Tetapi dia iri hati. Orang yang iri hati itu selalu ingin merebut kebahagiaan orang. Bukan sombong. Kalau sombong tuh kita bisa tahu, oh ini orang sombong. Tapi kalau iri hati tidak ada orang yang bisa melihat. Adanya di hati kita ya. Adanya di hati kita. Tetapi ketika kita melihat orang itu bahagia, aduh rasanya pengen
aku ganggu supaya dia gak bahagia. Itulah yang dialami oleh Penina. Makanya di ayat 10 dikatakan, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sudah dikasih Tuhan, satu pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah di dalam keadaan sedih, di dalam keadaan tidak baik-baik saja, Hana datang kepada Tuhan. Hana berdoa datang kepada Tuhan. Dia tidak sibuk mencari orang yang bisa mendengarkan apa kesulitan dia. Atau zaman sekarang banyak orang nulisnya di sosial media ya, di FB lah. Oh, dia curhat, saya lagi kesel begini. Hana tidak melakukan seperti itu. Padahal di ayat 5 dan 6 tadi kita baca apa? Tuhan telah menutup kandungannya. 2 kali dikatakan ayat 6. Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi Hana tetap berlari kepada Tuhan. Ia tidak berlari kepada yang lain. Dia datang dengan hati yang pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang mungkin ketika ada orang lah WA kepada saya katakan berdoa. Mungkin Bapak Gembala juga pernah bilang berdoa. Sampai kapan? Ya berdoa lagi. Sampai kapan? Sampai kita menemukan jawabannya. Dan kita bisa lihat, kita bisa contoh seorang Hana. Dia tahu Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan telah menutup kandungannya, dikatakan lagi di ayat 6. Tetapi dengan hati yang pedih, ia tidak menjadi tawar hati. Dia tidak kecewa walaupun dia tahu Tuhan telah menutup kandungannya. Dia tetap datang kepada Tuhan. Ia berdoa, bahkan dia menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Kita lihat apa yang menjadi doa Hana di ayat 11 ya. Tadi ayat 10 saya bacakan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tetapi ayat 11 kita lihat. Kemudian bernasarlah ia, katanya. Bernasarlah Hana kepada Tuhan ya. Dia katakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sudah dikasih Tuhan, kalau saya coba membagi dari beberapa bagian ya dari doa dari Hana ini, di sini dikatakan Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku. Hana katakan, Tuhan ingatlah kepadaku. Lalu selanjutnya dia katakan, jangan lupakan aku, katanya. Lalu perhatikanlah sengsaraku. Lalu pada permintaannya di ayat terakhir dikatakan, di kalimat terakhir, berikanlah aku seorang anak laki-laki. Tetapi apa yang dia minta kepada Tuhan bukan untuk kesenangan dia sendiri. Dia berfokus kepada Tuhan. Dia katakan, aku akan berikan kepada dia. Aku akan kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau ingat aku, Engkau ingat kesusahan aku, Engkau mengingat kesengsaraan aku. Tapi apa yang aku punya, aku ingin berikan kepada Tuhan. Aku ingin kembalikan kepada Tuhan. Doa Hana doa yang luar biasa. Ketika saya membaca ayat ini pun saya merenungkannya. Apakah terkadang permintaan kita hanya untuk menyenangkan kita sendiri?
Seringkali kita berdoa, kita bilang, Tuhan kasih aku kesabaran sekarang juga. Jadi kesimpulannya sabar atau enggak nih? Kita minta kesabaran, penantian dari Tuhan, tapi sekarang ya enggak sabar dong ya. Kok sekarang kita minta? Kalau sabar ya tunggu aja. Luar biasa. Luar biasa, makanya saya katakan pantaslah Hana mendapatkan kemenangan. Pantaslah dia memperoleh satu sukacita yang dari Tuhan. Karena proses yang dialami di dalam doanya pun dia hanya berfokus kepada Tuhan. Dia hanya memuji Tuhan. Dia katakan, Tuhan ingat saya, perhatikan sengsaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi doa kita? Ketika kita sakit, Tuhan tahu kita sakit. Ketika kita lemah, Tuhan sangat tahu kita lemah. Ketika ada mungkin orang berhutang sama kita dan gak bayar, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Segalanya Tuhan tahu. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Tetapi yang Tuhan mau tuh, Tuhan pengen kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan mau kita sampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Seringkali kalau kita susah, yang kita cari siapa? Teman ya. Kita cari, kita teleponin. Kita bilang gak ada waktu. Tapi kok ke teman waktu ya? Mau dengerin gak? Saya lagi ini, saya lagi ini. Kenapa kita gak ambil waktu untuk berdoa? Allah menanti kita. Allah menanti obrolan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Hana. Inilah yang Hana lakukan. Kuasa pada saat Hana dalam keadaan susah, maka kuasa yang sama akan berlaku bersama dengan kita. Amin. Jadi jangan takut. Hana berlari kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Terseduh-seduh dia menangis. Kita loncat lagi. Di ayat ayat 18 ya, ayat 18 dikatakan ini. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Mungkin saya baca dari atas ya supaya saudara kita bisa mengikuti semuanya ya. Tadi ayat 11 saya sudah baca, ayat 12 saya baca. Ketika perempuan itu, maksudnya Hana ya, terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Lalu ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kita lihat tadi yang pertama adalah dia bersedih
tidak mau makan. Lalu ketika dia sudah datang kepada Tuhan di ayat 10, ketika dia berdoa kepada Tuhan, walaupun Imam Eli berpikir, aduh kamu kok seperti orang mabuk komat kamit, aku berdoa demikian dalam karena hatiku cemas dan khawatir. Setelah dia selesai berdoa, hatinya gembira dan dia mau makan lagi. Kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa berubah? Padahal di situ doanya belum dijawab. Padahal di situ dia belum tahu dia akan mendapatkan anak atau tidak. Sudah dikasih Tuhan, di dalam doa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dia mengalami kuasa Tuhan di dalam doa. Dia menikmati hadirat Tuhan. Dia menikmati kepuasan bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang harus kita alami. Itulah yang harus kita alami sekarang ini sebagai umat percaya kepada Tuhan. Oh, banyak orang depresi, banyak orang sekarang khawatir, banyak orang sekarang tidak tenang. Bahkan mohon maaf, banyak orang bunuh diri. Benar nggak? Banyak orang bunuh diri, banyak orang kalap karena dia merasa kesepian. Oh, lonely, kesepian. Dia merasa segala sesuatu begitu menghantui dia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti Hana, berlarilah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, bersujudlah kepada Tuhan. Ada jam-jam doa yang sudah yang sudah ada, jadwal-jadwal yang ada, atau mungkin jemaat semua, saudara kita semua memiliki jam-jam doa di rumah. Ayo, berlarilah kepada Tuhan. Bukan kau pergi mencari yang lain. Oh, saya mau menenangkan diri dulu. Menenangkan diri hanya ada di dalam Tuhan. Kita lihat Hana ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika dia menikmati hadirat Tuhan. Oh, dia pergi dengan hati yang penuh sukacita. Dia bisa makan enak lagi. Dan itulah yang dia alami bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat lagi di ayat berikutnya, nih, di sini dikatakan di ayat 17, saya ulang, jawab Eli, pergi, ayat 18, maaf. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu dan ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dia mendapat perlindungan dari Allah. Mazmur 62 ayat 8. Saya rindu kita baca ayat ini. Mazmur 62 ayat 8. Dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ketika Hana berdoa, dia tahu bahwa Allah lah tempat perlindungan dia. Tuhan semesta alam, itulah yang melindungi dia. Hatinya berubah menjadi sukacita. Hatinya berubah menjadi bahagia. Dan itulah yang kita harus alami sebagai anak Tuhan. Amin. Itulah yang harus kita alami, pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Hati yang penuh dengan sukacita karena kita tahu Tuhan adalah perlindungan kita. Kalau kita urut ya, kalau kita ingat bagaimana perjuangan seorang Hana dari hati yang begitu susah, hati yang terus hatinya terasa dikecewakan. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, hatinya berubah menjadi sukacita. Ya, sudah dikasih Tuhan. Kalau kita bisa lihat lagi
Kita loncat lagi di ayat 27. Oh, saya baca dulu ayat 19, urutan sampai 28 ya, biar runut ceritanya. Keesokan ayat 19 ya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Kalau kita lihat tadi di 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6, Tuhan menutup kandungannya. Tetapi di sini dikatakan di ayat 19, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Ayat 25, setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Setelah Hana pulang, setelah dia berdoa, setelah hatinya penuh dengan sukacita, setelah Hana bisa makan, Tuhan ingat akan dia. Tuhan ingat akan dia dan Tuhan memberikan dia anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, umur 3 tahun Hana tidak lupa memberikan apa yang menjadi nasarnya. Mungkin dalam hal yang lain kita boleh merenungkan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika engkau bilang, Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan berikan kita sehat, berikan kesehatan kita yang terbaik. Ketika Tuhan berikan, Tuhan berkati pekerjaan aku, berkati usahaku, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Seperti seorang Hana, dia janji, aku bernasar Tuhan, aku akan berikan anakku. Dan ketika umur 3 tahun, masih baru selesai sapih dari disapih, dia berikan anaknya kepada Tuhan. Dia serahkan umur 3 tahun kepada Tuhan. Hana tidak lupa janjinya. Hana tidak lupa pergumulannya yang berat. Ketika dia diolok-olok oleh Penina, proses yang berat. Tapi Tuhan gantikan dengan sukacita. Sudah dikasih Tuhan, sukacita bukan hanya sekedar ketika Hana mendapatkan Samuel, tapi kita akan melihat bagaimana seorang Samuel Tuhan pakai. Wah,
Tuhan kalau sudah berkati kita, gak setengah-setengah. Tuhan kalau berkati kita bukan sekedar yang penting saya sudah jawab doa kita. Oh, dia bertanggung jawab. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Saudara dikasih Tuhan, dia berikan Samuel. Dia taruh di rumah Tuhan. Dia titipkan di sana bersama dengan Imam Eli. Tetapi pada akhirnya Samuel tumbuh dan banyak hal dia mendapat privilege dari Tuhan. Oh, dia dipercayakan sebagai seorang hakim. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 2, ketika Tuhan berbicara langsung kepada Samuel, Samuel. Oh, saudara bisa baca nanti di pasal 2. Samuel, siapa yang memanggil saya? Sementara saat itu sangat jarang suara Tuhan. Tetapi Samuel dipercaya oleh Tuhan. Seorang anak dengan penuh cinta kasih. Ibunya bergumul, Hana bergumul untuk anak ini. Dan anak ini diberikan kepada Tuhan di umur yang masih muda. Dia berikan, setiap tahun ibunya datang menjahitkan baju buat Samuel. Dia datang, dia mau lihat anaknya ada di rumah Tuhan. Dia titipkan anaknya, anak yang penuh dengan kasih. Kita mau lihat bagaimana prestasi Samuel. Ya, kita lihat ya saudara ya. Kita buka di dalam 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19. Dapat semua di sini dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Oh, dia melakukan kehendak Tuhan. Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Dia melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan dan tidak ada yang lewat. Lihat kebanggaan seorang ibu. Sulit dia memiliki anak, sulit dia ketika dia harus berdoa, tetapi ketika dia mendapatkan anak yang penuh dengan cinta kasih, masih usia yang sangat dini, dia berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai Samuel. Dan itu luar biasa. Dan kita lihat lagi ya di ayat lain di dalam 1 Samuel 7 ayat 15. 1 Samuel 7 ayat 15. Saya ingin kita melihat sebagian saja seperti apa sih, siapa sih Samuel ini ya. 1 Samuel 7 ayat 15 di sini dikatakan judulnya adalah Samuel sebagai hakim. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa. Dan di ayat selanjutnya, di berikutnya, saya akan bawa kita kepada pembacaan berikutnya. Samuel lah orang yang dipercaya untuk mengurapi Raja Israel. Samuel yang dipercaya Tuhan untuk mengurapi Saul, untuk mengurapi Daud. Banyak hakim, saat itu banyak hakim. Ada Simson, banyak hakim, ada Otniel, tapi hanya kepada Samuel Allah berbicara. Hanya kepada Samuel Allah berikan hak istimewa itu untuk mengurapi Raja Israel. Hanya kepada Samuel. Luar biasa, bangga banget ya orang tuanya. Luar biasa. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika proses hidup kita masih penuh dengan pergumulan, ingat seorang ibu Hana. Sekian tahun dia disakiti, sekian tahun dia berada di dalam lingkungan yang tidak sehat.
sekian tahun, tetapi dia tidak berlari kepada yang lain. Dia datang kepada Tuhan, dia menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Ambil waktumu berdoa. Jadikan hidupmu menjadi seorang pendoa. Amin. Jadikan hidup kita menjadi seorang pendoa. Di waktu-waktu yang ada, ambil waktu kita untuk menjadi seorang pendoa. Inilah waktu kita untuk kita mengambil waktu jam-jam untuk ada diam di dalam hadirat Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ini waktunya bukan kita santai-santai. Dan jangan biarkan fokus kita terpecah. Kita merasa ada hal yang lain yang lebih penting. Fokus kita datangi kepada Tuhan. Seorang Hana, dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan yang hal lain. Dia datang kepada Tuhan. Dia berikan anak yang dia kasihi kepada Tuhan. Dan Allah menjadikan Samuel seorang yang luar biasa. Apa pada kita yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkin kita saat ini bisa merenung, Tuhan, begitu banyak yang Tuhan berikan kepadaku dan semua baik. Aku ingin berikan semua kepada Tuhan. Hidupku di dalam 24 jam yang ada, sekian jam kita pakai untuk bekerja, sekian jam kita pakai mungkin untuk beristirahat, maka sekian jam kita ambil untuk duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Untuk ambil perjumpaan dengan Tuhan. Jangan lagi kita alasan, lagi gak enak Bu, hati saya lagi gak tenang Bu, lagi saya gak bisa Bu. Saudara yang kasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kesempatan, jangan sia-siakan waktumu. Ambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk engkau yang menjadi engkau gumuli untuk berdoa. Allah lah sumber pembela kita. Kita mau lihat di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Di sini Samuel dipercaya untuk mengurapi Saul sebagai raja, ya. 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Samuel. Kita lihat lagi di dalam 1 Samuel 16 ayat 3. Saya ingin supaya kita tahu bagaimana kuasa doa, bagaimana proses Tuhan, tetapi Tuhan berikan hasil yang luar biasa. 16 ayat 3 dikatakan, 1 Samuel 16 ayat 3, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 4, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan seterusnya. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tadi di 1 Samuel 3 kita tahu Tuhan menyertai Samuel. Kenapa Tuhan menyertai Samuel? Karena Samuel berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Luar biasa. Pergumulan kita ada waktunya Allah berikan. Saya katakan, Tuhan tahu apa kesusahan kita, Tuhan tahu apa kelelahan kita, Tuhan tahu bagaimana hati kita, tapi juga Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Dia.
yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika dia mati menebus dosa kita, ketika dia memberikan sorga buat kita. Yang lain kecil, pergumulan doa kita kecil bagi Tuhan. Banyak yang Tuhan bisa berikan, kecil, kalau hanya sekedar berkat kecil. Tapi siapkah kita menerima berkat itu? Siapkah kita menerima sesuatu yang Engkau inginkan? Allah tunggu kita. Amin. Hana berdoa. Hana diberi anak dan anaknya dipercaya Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Tuhan yang sama, Dia akan memberkati kita. Amin. Tuhan yang sama, Dia akan menyertai kita. Hanya satu yang Tuhan tunggu. Datangi Tuhan. Datangi Tuhan. Apa yang kau rindukan, terseduh-seduh seperti Hana. Berdoa kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Yakin kemenangan akan menjadi milik kita. Amin. Yakin segala sesuatu yang kau rindukan, Allah bekerja bagi kita. Tapi Dia hanya mencari orang-orang yang setia. Dia hanya mencari orang-orang yang mau melakukan kehendak Allah. Maka pada Dia akan dipercayakan hal-hal yang besar. Kepada Dia firman-Nya akan dilimpahkan. Dan Tuhan adalah pelindung kita. Tadi ketika di dalam doanya Hana katakan Tuhan semesta alam. Dalam bahasa lain itu adalah Yahweh Sefaot, Allah semesta alam. Tuhan yang memiliki otoritas untuk memerintahkan dengan segala kekuatannya, untuk memerintahkan semua penguasa di angkasa, semua penguasa di bumi untuk menyertai kita. Dialah Tuhan semesta alam. Kita harus alami kuasa Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yakin Tuhan akan memberkati kita. Sudah dikasih Tuhan, kita boleh tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, yakinkan saat ini hubungan kita masih terhubung dengan Tuhan. Yakinkan ketika kita menyembah Tuhan di tempat ini, jam ini, di gereja ini, maka hati kita masih kita bawa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Allah yang begitu maha kuasa. Firman-Nya sungguh hidup di dalam kita. Maka menjadi perenungan kita. Biarlah kita tinggal di dalam Dia. Kita tinggal di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jangan pernah kecewakan Dia. Dia Allah yang penuh kasih. Selalu ada buat kita. Di dalam kesulitan kita, Dia ada buat kita. Dia ada buat kita. Dia mencari kita. Dia tidak menyayangkan dirinya. Dia berikan untuk menebus dosa kita. Maka menjadi perenungan kita, apa yang terpenting dalam hidup kita? Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Saya rindu kita semua menjadi pendoa-pendoa bagi Tuhan. Menjadi jemaat yang setia, yang suka berdoa, yang mendirikan mezbah kita di hadapan Tuhan. Inilah waktunya, bukan lagi waktu yang kita rasa mau semau kita ikut Tuhan. Inilah waktunya kita mau benar-benar sungguh-sungguh mencari Dia. Berkat-Nya tersedia, terlalu indah kemurahan-Nya, terlalu banyak berkat Allah. Tetapi Dia minta kesetiaan kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tangan kananmu, lalu taruh tangan kirimu di dada.
Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengikuti kehendak Allah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau Engkau menyertaiku. Setiap kita terhubung dengan Tuhan, setiap kita ada di tempat ini benar-benar masuk ke dalam penyembahan kepada Dia. Dia ada di tempat ini. Roh Kudus bekerja. Dia ingin menjamah hatimu satu-satu. Dia ingin memberkati engkau. Dia menunggu kedatangan kita. Biarkan kita terhubung dengan Tuhan. Apa yang engkau rindukan, apa yang engkau gumuli. Seorang Hana datang kepada Tuhan. Dia menceritakan apa yang menjadi ketakutan dia. Dia menceritakan apa yang menjadi kekhawatiran dia. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga selesai dia berdoa, hatinya penuh dengan sukacita. Hari ini di tempat ini, miliki perjumpaan dengan Tuhan. Mujizatnya ada. Haleluya. Engkau melihat setiap jemaat Tuhan yang mengangkat tangan mereka, Tuhan. Belas kasihan Allah ada pada jemaat-Mu. Belas kasihan Allah ada pada jemaat Tuhan. Engkau lihat pergumulan mereka. Engkau melihat kesusahan mereka. Tuhan, Engkau ada. Jadikan mereka jemaat yang setia kepada Tuhan. Mempersembahkan apa yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Roh Allah ada di tempat ini. Allah ada di sini. Allah dengan penuh kasih menjamah kita hari ini. Jangan biarkan kuasa Allah tidak menjamah kita. Jangan biarkan kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita sudah membaca, kita sudah merenungkan, kita sudah mendengar cerita tentang seorang anak. Allah beri kemenangan karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu ada buat jemaat-Mu, Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kalau ada yang belum berkenan, ampuni aku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku siap dibentuk. Aku siap ditegur Tuhan. Sampai hidupku menyenangkan Engkau. Sampai hidupku menjadi kepuasan buat Engkau. Aku tidak mau sia-siakan hidupku. Katakan kepada Tuhan. Dia mendengar pengakuan doa kita. Siapapun kita di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jamah kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka. Berkat-Mu ada atas mereka Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan.
selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setia tak pernah layu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari kebaikanmu Bapa. kebaikanmu Bapa, Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari samudra. Amin. Kebaikan-Mu Bapa, kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih luas dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. kasih dan Terima kasih Tuhan. tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samud kebaikan-Mu Bapa. Kebaikanmu Bapa, Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur. Biar musik saja memainkan lagu ini dengan begitu lembut. Lagu ini mengatakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Ketika kita melaluinya, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Aku ada sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini aku ada di rumah Tuhan. Karena Tuhan memelihara kita. Dia menunggu kedatangan kita. Dia menunggu apa yang ingin Engkau sampaikan kepada Tuhan. Dia melihat kesetiaan kita. Dia melihat ketekunan kita. Tetapi buah dari ketekunan itu, kita akan melihat satu pekerjaan Allah yang luar biasa, yang kita tidak sanggup pikirkan dengan pemikiran kita. Seorang Hana 2 kali dikatakan Tuhan menutup kandungannya. Tuhan menutup kandungannya. Tetapi selesai dia berdoa, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan mengaruniakan dia anak.
seorang anak yang luar biasa, seorang anak yang dipercaya untuk mengurapi Raja Israel, seorang anak yang dikatakan Tuhan menyertai dia. Mari kita minta kepada Tuhan penyertaan itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, di dalam setiap permasalahan hidupku pun, aku mau melewatinya bersama dengan Engkau. Aku mau melewatinya bersama dengan Engkau. Jangan sampai aku jatuh, jangan sampai aku berdosa, karena aku tahu Engkau selalu memelihara hidupku. Kasih Allah yang lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala, kebaikannya begitu ada buat kita. Maka yang Tuhan tunggu adalah kesetiaan kita, setia melakukan kehendak Tuhan, setia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kita, setia mengambil waktu-waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Maka Allah akan memberkati engkau, Allah akan memberkati keluargamu, Allah akan memberkati seisi rumahmu, Allah akan memberkati pekerjaanmu, Allah akan memberkati dimanapun engkau pergi dan berada. Maka penjagaan Allah, Tuhan semesta alam, Dia akan menyertai kita. Angkat tangan kita, kita mau katakan lagi, semusim berlalu, namun Dia selalu peliharaku. Nyanyikan lagu ini sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Dan setia, Amin. Lagi nyanyikan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Oh haleluya. kasih dan setia, tak pernah lagi luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur, oh lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa Kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. hidupku, Amin. lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas Tak kasih-Mu. terbatas kasih. Oh sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih pada akhir ibadah kami, pada akhir firman Tuhan sore hari ini. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah habis buat kami. Tuhan Yesus, ini kami datang kepada Engkau. Engkau mengenal kami. Engkau mengenal satu persatu dari kami yang datang hari ini. Engkau tahu nama kami satu persatu ya Tuhan.
Engkau melihat kesungguhan hati kami mencari Engkau. Maka hari ini kami mau katakan kepada Engkau, untuk setiap hal yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami percaya kami akan melibatkan Engkau. Kami akan berdoa kepada Engkau. Kami akan mengizinkan Engkau bekerja di dalam hidup kami. Dan Engkau ada buat kami. Tuhan, ampuni kami kalau di dalam masa-masa kami mengiring Engkau, seringkali kami tidak langsung mendatangi Engkau. Seringkali kami mementingkan diri kami sendiri. Seringkali kami merasa mampu, dan bahkan kami mencari orang lain untuk menyelesaikan masalah kami. Tetapi hari ini firman Tuhan menguatkan kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau melihat pekerjaan Allah di dalam hidup kami. Bekerjalah dalam hidup kami lebih lagi. Bekerjalah di dalam hidup kami. Bekerjalah di dalam hidup keluarga kami. Bekerjalah di dalam hidup seisi rumah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan hari ini. Terbatas hamba-Mu menyelesaikan, terbatas hamba-Mu menyampaikan Tuhan. Tetapi firman Allah yang tidak terbatas, kuasa Allah yang tidak terbatas, kiranya firman itu boleh tertanam di hati kami, membawa satu perubahan baru, membawa kekuatan baru di dalam kami mengiringi Engkau. Sungguh orang yang berharap kepada Tuhan, Engkau tidak kecewakan. Penantian kami, pengiringan kami, ketekunan kami mendatangkan satu buah yang berhasil. Kami mau libatkan Engkau. Kami tidak mau mengandalkan manusia. Kami hanya mau mengandalkan Engkau. Dan kami mau membiarkan Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang datang, kalau kami dalam keadaan sakit, Tuhan jamah. Kalau kami dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Kalau kami dalam pergumulan, Tuhan berikan kemenangan. Berkati kami, berkati keluarga kami. Untuk setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini Tuhan, kami ingin memprioritaskan Engkau. Duduk diam di kaki Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada atas kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Maka terima kasih Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini. Mereka yang memainkan musik, Tuhan berkati. Mereka yang membawa pujian, Tuhan memberkati. Multimedia, Tuhan berkati. Kolektan, Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Apa yang jemaat Tuhan bawa hari ini, Tuhan berkati. Persembahan mereka, Tuhan berkati. Persembahan hasil pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Apa yang mereka bawa, hasil-hasil mereka ke rumah Tuhan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas mereka. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati mereka di dalam usaha mereka, di dalam dagang mereka, di dalam pekerjaan mereka. Buat mereka berhasil. Apapun yang mereka kerjakan, buat berhasil. Kemanapun jemaat pergi, kemanapun jemaat ini berjalan, Tuhan, perlindungan dari Allah ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka saksi. Kemenangan demi kemenangan ada bersama dengan mereka. Dan kemanapun mereka ada, mereka mau menyaksikan tentang Engkau di dalam hidup mereka. Dan nama Tuhan semakin dipuji, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jam-jam ibadah yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mempersiapkan kami untuk datang di dalam jam-jam ibadah tersebut. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Allah kemuliaan hanya
hanya bagi Tuhan. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.